Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirani dengan NIM 1900348 dari kelas pendidikan IPS 4A. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran, yaitu simulasi, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Profesor Nana Supriyatna MED dan Ibu Mina Fadilah MPD. Berikut video penjelasannya. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian metode simulasi. Apa sih metode simulasi itu? Di sini saya mengambil beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Hasan tahun 2002, metode simulasi merupakan suatu metode pengambilan keputusan dengan mencontoh atau mempergunakan gambaran sebenarnya dari suatu sistem kehidupan dunia nyata tanpa harus mengalaminya pada keadaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut pendapat kedua, yaitu dari Sunario tahun 1989, menjelaskan bahwa metode pembelajaran simulasi merupakan metode yang dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dari suatu keadaan dan penyederhanaan dari suatu fenomena di dunia nyata. Kemudian metode simulasi ini merupakan suatu tiruan atau perbuatan, dapat digarisbawahi bahwa perbuatan tersebut hanya bersifat berpura-pura saja. Nah, dari menurut pendapat para ahli, kita bisa simpulkan bahwa metode simulasi merupakan suatu metode pembelajaran yang menjelaskan sebuah bahan ajar dengan perbuatan yang bersifat berpura-pura dan menggunakan pola tingkah laku imitasi, di mana pola tingkah laku imitasi ini menggambarkan suatu kejadian yang sebenarnya. Nah, metode simulasi ini sendiri ternyata memiliki fokus utama. Apa sih fokus utama dari metode simulasi? Nah, metode simulasi ini memiliki fokus utama guna menyiapkan peserta didik agar mereka siap untuk terjun langsung ke dalam kondisi nyata di lapangan. Sehingga nantinya ketika mereka terjun langsung ke lapangan, mereka diharapkan sudah memiliki kemampuan atau bekal yang cukup agar tidak kaget dan mereka bisa menjadi siswa yang cerdas, aktif, dan sigap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakatnya. Setelah membahas pengertian dari metode pembelajaran simulasi, sekarang saya akan membahas tujuan dari metode pembelajaran simulasi. Apa sih tujuan dari metode pembelajaran simulasi? Nah, metode pembelajaran simulasi ini terbagi menjadi dua, ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kita akan membahas yang bersifat langsung, terdiri dari beberapa tujuannya. Yang pertama, untuk melatih keterampilan tertentu, baik yang bersifat profesional maupun yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Dan yang ketiga, untuk melatih memecahkan masalah. Dan hal ini telah dijelaskan pada fokus utama dari tujuan pembelajaran metode simulasi agar para siswa menjadi sigap untuk memecahkan masalah di lingkungan sekitarnya. Tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan langsung dari metode pembelajaran simulasi. Dan sekarang kita memasuki tujuan tidak langsung dari metode pembelajaran simulasi. Nah, apa saja sih tujuan tidak langsung dari metode pembelajaran simulasi? Terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu untuk meningkatkan aktivitas belajar para siswa dengan melibatkan dirinya dalam mempelajari situasi yang hampir serupa dengan kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, untuk memberikan motivasi belajar karena anak sangat tertarik dan menyenangkan ketika mereka terlibat langsung dalam pembelajaran simulasi. Kemudian yang ketiga, melatih anak untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan kelompok secara efektif. Dan yang keempat, menimbulkan serta memupuk daya kreatif anak sehingga melatih anak untuk memahami dan menghargai peranannya sebagai anggota dalam situasi-situasi tertentu, dan mereka ini juga bisa mempelajari bagaimana sih caranya agar mereka ini mampu menempatkan diri sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Metode simulasi menekankan keaktifan para siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Joyce tahun 1996 dalam bukunya yang berjudul Models of Teaching, dijelaskan bahwa terdapat 4 fase penerapan metode simulasi. Nah, fase-fase tersebut diantaranya yang pertama, orientasi guru. Di sini guru memberikan penjelasan mengenai topik dan konsep dari simulasi yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan latihan peserta.
Nah, di sini guru dan siswa sama-sama bekerja sama dan berkolaborasi dalam membuat skenario simulasi yang terdiri dari aturan, langkah-langkah, prosedur, dan tujuan yang akan dicapai dari adanya proses latihan simulasi. Kemudian fase yang ketiga yaitu pelaksanaan simulasi, di mana melaksanakan simulasi langsung dari arahan guru dan para siswa memberikan umpan balik dari tiap tahap simulasi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tanya jawab peserta. Di sini diskusi dan analisis guru dan anak didik tentang simulasi yang telah dilakukan dengan membandingkannya dengan dunia nyata, kemudian membahas kesulitan dalam melakukan simulasi untuk perbaikan kegiatan serupa di masa yang akan datang, dan akhirnya membuat kesimpulan dari adanya proses simulasi tersebut. Belum memasuki contoh penerapan metode simulasi, di sini saya akan menjelaskan bahwa metode simulasi yang akan digunakan yaitu untuk pembelajaran IPS kelas 8 K13 dengan materi usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan akan mempraktekkan kegiatan simulasi berupa penampilan sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara Pancasila. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia. Supaya negara kita ini sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang ingin mengusulkan? Saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara itu. Saya pun juga ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mengusulkan dasar negara. Tapi harus bergantian, mulai dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Keesokan harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara telah bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan dasar negara yang hendak saya usulkan ialah: yang pertama, pri kebangsaan; yang kedua, pri kemanusiaan; yang ketiga, pri ketuhanan; yang keempat, pri kerakyatan; dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Demikian usul-usul dari saya. Mohon dipertimbangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang bagus, kita tunggu usulan dari Supomo dan Soekarno besok hari. Keesokan harinya. Hari ini giliran Supomo untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengusulkan pendapat. Pendapat saya ialah: pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir dan batin; keempat, musyawarah; dan kelima, keadilan rakyat. Demikian dari pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang sangat memotivasi. Kita tunggu usulan dari Soekarno besok hari, dan usulan akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI yang lainnya. Keesokan harinya, giliran Soekarno menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan-usulan dari saya mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Yang pertama, kebangsaan Indonesia; 2, pri kemanusiaan; 3, mufakat; 4, kesejahteraan sosial; 5, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Rukun Islam 5 jumlahnya, jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera 5, apalagi yang 5 bilangannya. Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk teman kita ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pidato yang bagus, Tuan Soekarno. Para hadirin, sudah 3 hari ini kita telah mendengarkan usulan dari anggota BPUPKI tentang dasar negara. Selanjutnya usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI yang lainnya. Setelah beberapa hari anggota BPUPKI merundingkan dasar negara, akhirnya jadilah rumusan dasar Pancasila yang menggabungkan pendapat ketiga orang tersebut. Saudara-saudara, berikut saya bacakan rumusan dasar Pancasila yang telah kami rundingkan secara musyawarah. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia.
Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian hasil permusyawaratan kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai ini? Saya. Menurut saya, sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat menuai permusuhan di antara yang non-muslim dengan yang muslim. Iya, benar sekali. Diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Tuan Hatta. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan Pancasila akan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila pun berhasil mencapai kesepakatan dalam isinya. Nah, hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda, tetapi tetap satu. Merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya. Setelah melihat salah satu contoh penerapan metode simulasi, bisa dilihat bahwa dengan adanya proses simulasi sidang BPUPKI yang pertama, para siswa mampu mengetahui bagaimana proses perumusan dasar negara dan hasilnya yang bisa menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar para siswa juga mampu menjaga dasar negara Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian video pembahasan dari saya mengenai metode pembelajaran simulasi. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.